Tapi sayangnya di antara kita masuk ke kampung, masuk ke pelosok, masuk ke desa-desa, ingin diakui sebagai zuriatnya Nabi, ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Dari mana ajaran-ajaran seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada ceramah dari seorang Habib yang isi ceramahnya ini jarang kita dengarkan. Artinya kita jarang menjumpai ada seorang Habib yang isi ceramahnya itu seperti ini. Bedalah dengan Habib-Habib kebanyakan, karena Habib ini itu mengkritik ya perilaku Habib di luaran sana, yang mana Habib ini ya secara jujur membuka perilaku Habib yang banyak terjadi di luar sana yang meresahkan masyarakat. Kita simak videonya. Bisakah kita sadar Ba'alawi berperilaku seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad? Tetapi sayangnya di antara kita masuk ke kampung, masuk ke pelosok, masuk ke desa-desa, ingin diakui sebagai zuriatnya Nabi, ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Dari mana ajaran-ajaran seperti ini? Di mana dia dapat? Bagaimana pengorbanan ke Habib Saleh Al-Haddad yang kita dengar dari manakibnya tadi? Tidak perlu pengakuan orang. Beliau yang berkorban, beliau yang berjuang. Ini yang harus kita tiru dari kehadiran kita di dalam perayaan Maulid atau perayaan Haul Al-Habib Saleh bin Al-Haddad. Saya kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau saya katakan ada orang yang menafikan nasab Al-Ba'alawi, ini untuk menyadarkan kita, jangan kita menjadi orang yang congkak, sombong, mengucilkan orang di luar kita, merendahkan orang di luar kita, jangan. Dan saya juga harus sampaikan ini, jangan sampai tidak mengerti juga orang-orang di luar habaib, jangan menaruh atau memposisikan para habaib itu seperti para malaikat, sehingga mereka ismah, terjaga dari perbuatan dosa. Tidak. Habaib banyak yang nakal, banyak yang nakal, banyak penyamun, banyak. Itu adalah pengakuan dari Habib itu sendiri ya, bukan dari kami ya. Jadi ada 3 poin yang saya tangkap dari isi ceramah Habib tadi. Yang pertama adalah banyaknya oknum-oknum habaib yang masuk ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, yang minta pengakuan sebagai cucu Nabi dan minta penghormatan. Ini ajaran siapa katanya? Artinya leluhur-leluhur para habaib, datuk-datuknya itu tidak ada yang seperti itu. Masuk ke kampung-kampung, minta pengakuan sebagai cucu Nabi, lalu minta penghormatan. Tidak ada ajaran leluhur-leluhur habaib yang seperti itu. Ini memang mengherankan ya. Dari dulu kami itu sudah heran sejak munculnya tesis Kiai Iman itu, kenapa para habaib itu kekeh sekali mempertahankan nasabnya. Ya, kekeh sekali, seolah-olah memang sangat butuh pengakuan begitu ya. Semakin dinafikan nasabnya, semakin mereka kekeh mempertahankan nasab mereka. Ini kan mencurigakan ya. Contohnya seperti ini, misalkan saya keturunan Angling Dharma misalkan, ya sudah, cukup saya dan keluarga saya yang tahu bahwa saya itu cucu Angling Dharma. Kalau orang lain di luaran sana itu tidak percaya saya sebagai cucu Angling Dharma, ya sudah, karena mereka percaya atau tidak, saya tetap cucu Angling Dharma, kan begitu. Atau teman-teman lah, misalkan keturunannya Arya Kamandanu misalkan, ya cukup teman-teman dan keluarga teman-teman saja yang
yang meyakini, yang tahu bahwa teman-teman itu adalah keturunan Arya Kamandanu. Kalau orang di luaran sana nggak percaya, ya sudah. Karena dipercaya atau tidak, ya teman-teman itu tetap keturunan Arya Kamandanu, kan begitu. Tetapi Habaib tidak. Ketika banyak orang yang tidak percaya, mereka malah semakin kekeh gitu ya, memaksa untuk orang-orang mengakui sebagai cucu Nabi. Bahkan yang tidak mengakui dituduh sebagai Dajjal. Kan ada itu. Iman Dajjal. Yang mengikuti Kiai Iman kan berarti mengikuti Dajjal. Kan begitu. Ya. Bahkan bukan hanya tidak diakui, dikritik saja tidak boleh. Ya, kata Habib Novel itu kan, yang mengkritik Habaib, yang mengkoreksi Habaib sama seperti iblis. Katanya begitu. Itu dikritik saja loh, bukan tidak mengakui. Kemudian ada juga itu yang mengatakan Romai Rama akan mati su'ul khotimah, hakul yakin katanya. Ketika menafikan nasab Habaib. Ini kan aneh. Ya. Bukan aneh apa namanya? Kita itu curiga gitu loh. Kalau memang cucu Nabi kan seharusnya diakui ataupun tidak oleh siapapun, ya tetap cucu Nabi. Kalau bukan cucu Nabi, diakui atau tidak, ya tetap bukan cucu Nabi. Kan begitu. Lah kan memang kita itu curiga. Aneh sekali sikap mereka ketika dinafikan nasabnya, semakin kekeh mempertahankan nasabnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau mengatakan bahwa jika ada yang menafikan nasab Habaib sekarang ini, jangan-jangan itu teguran buat kita. Karena selama ini kita congkak, kita sombong, kita mengkerdilkan orang lain, kita merendahkan orang lain. Jangan-jangan itu teguran. Lah ini bagus Habib ini. Artinya Habib ini orang baik lah begitu ya. Ketika ada yang menafikan nasab Habaib, tidak lantas langsung dituduh Dajjal. Tidak. Tetapi dianggap sebagai teguran. Jangan-jangan selama ini kita para Habaib itu congkak, sombong, merendahkan orang lain. Ya, menganggap orang lain kasta kedua, dirinya kasta yang teratas, kasta pertama. Jangan-jangan selama ini seperti itu. Sehingga didatangkanlah Kiai Imad dan kawan-kawan itu untuk menegur perilaku Habaib yang selama ini sombong, congkak. Begitu. Kata Habib itu begitulah. Bisa jadi memang begitu. Kenapa? Karena selama ini yang kita lihat memang seperti itu. Merasa paling tinggi nasabnya. Orang lain gak ada apa-apanya. Kan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, Habib itu mengatakan banyak Habib yang nakal. Memang banyak Habib yang nakal. Ya, kalau itu memang semuanya sudah tahu. Ya, yang nakal ini memang banyak. Ya, dibilangin atau tidak, kita memang sudah tahu bahwa memang ada banyak Habib yang nakal, yang suka dawir, kemudian minta istri orang, ya, kemudian apa lagi, yang terkena kasus hukum yang sudah ditangkap polisi, ya, bahkan yang belum selesai sampai sekarang itu siapa mantan suaminya Zeda Salim itu kan memang Habib-Habib yang nakal. Banyaklah beritanya di Google, itu banyak, tinggal dicari. Jadi memang banyak Habib-Habib yang nakal. Jadi begitu ya. Tetapi meskipun begitu ya, ini penutup, meskipun begitu, Habib yang baik itu juga banyak, yang alim ya juga banyak, yang tidak peduli dengan nasabnya itu juga banyak. Artinya diakui atau tidak sebagai nasab yang tersambung kepada Nabi itu juga banyak. Ya,
nggak peduli mereka itu. Seperti Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Bidin itu, Az-Zahir itu saya sudah buat videonya bahwa mereka mengatakan, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Bidin mengatakan percaya atau tidak saya sebagai cucu Nabi ya terserah, silahkan begitu. Artinya ya Habib yang baik itu banyak juga, yang alim banyak gitu ya. Yang tidak menyombongkan nasabnya itu juga banyak. Ya, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.